Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kita tahu, yang kita paham, apalagi kalau kita sudah amalkan, maka kita ingin sebagai wujud kecintaan kepada saudara kita, saudara saya juga tahu kebaikan. Saudara saya juga mengamalkan kebaikan. Karena itu Islam adalah agama yang paling sosial, melebihi orang yang paling dermawan atau disebut apapun di dunia. Karena itu Nabi adalah orang yang paling baik, karena dia mengajarkan seluruh kebaikan yang dia tahu kepada umatnya dan memperingatkan umatnya dari seluruh kejelekan yang dia tahu, supaya umatnya juga berada di atas kebaikan. Ya. Dan puncak dari kebaikan itu adalah ilmu. Sebenarnya nanti yang kita sampaikan itu adalah ilmu. Tidak ada kebaikan yang melampaui kebaikan ilmu. Karena itu kalau materi kita hari ini pertanyaan bagaimana menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Saking cintanya Allah kepada hamba-hambanya, maka sebelum ditanya, sebelum meninggal, sebelum masuk ke alam kubur, soalnya sudah bocor. Soalnya sudah bocor. Kalau yang pegawai atau kita pernah sekolah, kalau mau ujian pasti belajar mati-matian. Apalagi kalau soalnya tidak ditahu. Mending kalau dikasih kisi-kisinya. Oh, ini kemungkinan yang naik ini. Kita pelajari. Tapi tentu kita akan mudah lulus kalau soalnya bocor. Jadi tinggal baca soalnya, pelajari jawabannya, besok tinggal ulangi jawabannya. Iya, jadi Rasulullah SAW ya sudah membocorkan kepada kita apa pertanyaan nanti di alam kubur, supaya umat ini semuanya lulus. Tidak ada yang tidak lulus. Jadi tanda cintanya Allah kepada orang mukmin, tanda cintanya Rasulullah kepada umatnya, diberitahu soalnya dan diberitahu jawabannya. Kalau kita diberitahu soalnya, kan kita masih cari jawabannya. Tapi kalau kita dikasih tahu soalnya, kemudian diberitahu juga jawabannya, apalagi? Kalau tidak lulus, orang bilang dong mentumpu kau. Sudah bocor, sudah dikasih jawaban lagi, tidak lulus juga. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya kullu ummati yadkhulunal jannah
semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kenapa semua masuk surga? Ya karena soal dan jawabannya sudah bocor. Sama kalau kita mau ujian, kalau dikasih soal, dikasih jawaban, kita menton tidak mau lulus kalau tidak lulus. Iya kan? Apalagi ini soalnya, ini jawabannya. Tinggal kamu masuk di ruang ujian, tulis kembali jawabannya. Apa susahnya? Ya makanya Nabi mengatakan semua masuk surga, kecuali yang tidak mau. Semua lulus, kecuali yang tidak mau. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat, maka dia masuk surga. Siapa yang maksiat menyelisih saya, maka dia tidak mau masuk surga. Karena itu jamaah sekalian, kita akan jelaskan secara ringkas dalam pertemuan hari ini. Walaupun mungkin pernah atau sering kita dengar, tetapi ini perkara yang kata para ulama wajib untuk selalu diulang-ulang. Karena ini persoalan mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Dasar untuk lulus. Banyak orang tahu banyak ilmu yang lain, tapi bukan itu yang pertama kali dan bukan itu syarat nanti yang ditanya di alam kubur. Nah, soalnya simple, jawabannya juga simple, tapi menerapkannya yang tidak simple. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa nanti di alam kubur kita akan ditanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Simpel sekali. Kalau kita mau ujian 3 pertanyaan ini saja, hari ini juga kita mati, kita jawab lulus. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Kelihatannya sangat simple. Jadi kita lihat ya. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Karena itu kata para ulama, kewajiban pertama bagi seorang muslim, kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah berilmu. Berilmu. Karena untuk tahu siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita, itu perlu ilmu. Bukan perlu nyontek. Makanya kalau orang ketahuan, tapi perlu ilmu. Ya. Sekarang kita jelaskan sedikit ilmu apa yang dimaksud di sini.
Ketika disebut ilmu di dalam Al-Quran, ilmu di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang Allah memuji orang-orang yang punya ilmu itu cuma satu, ilmu syariat, ilmu syar'i, ilmu syariat. Kita misalnya mendengar ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu syariat. Man atau sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, dikatakan yaltamisu fihi ilman. Jadi ilmu itu membahasakan dengan yaltamis. Artinya ilmu itu seperti kita mencari sesuatu yang sangat susah, seperti mencari rambut di dalam tepung. Bahkan harus dicari, diurai, kadang bosan. Nah, di mana rambutnya ini? Cari lagi. Seperti kalau perempuan punya rambut yang banyak, cari kutu. Kalau kutunya sedikit, atau cari satu kutu, bukan orang yang kutuan ya. Cari, dibongkar rambutnya, dibongkar. Kalau ada kadang lari. Itu namanya yaltamis. Makanya kenapa kita sekarang itu susah belajar? Karena kita hidup dipengaruhi oleh lingkungan. Kita hidup di zaman kehidupan dunia kita ini, semuanya semakin hari semakin jahis, kata orang. Semakin tersedia, instan. Mau makan, ada warung, ada Indomie. Tidak perlu diolah. Nah, misalnya pergi ke sawah dulu, tebang, kemudian diambil padinya, kemudian dijemur, kemudian di pabrik. Itu kalau dulu ditumbuk, panjang prosesnya baru jadi beras. Beras lagi dimasak dan sepanjang. Sekarang langsung didapat. Ya, jadi sekarang kebanyakan kita ilmu itu mau juga begitu, termasuk ilmu syariat. Orang inginnya instan, padahal sunnatullahnya cari sedemikian rupa, sedikit demi sedikit, sampai didapat. Kalau orang cari kutu, lama dia cari, ketika dia cari senang atau tidak? Luar biasa senangnya. Dapat rambut di mana, di tepung tadi, ketika dapat rambutnya, wah senang luar biasa, capek cari, saya dapat. Padahal cuma satu rambut. Ya begitu ilmu, sedikit, sedikit, satu persatu. Baik, kita kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Jadi Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat.
ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Ilmu syariat itu ada dua macam. Ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang mustahab. Artinya tambahan dari yang wajib. Sekarang ilmu yang wajib. Bagaimana caranya mengukur bahwa ilmu yang saya mau pelajari ini supaya lulus nanti adalah ilmu yang wajib. Karena ilmu itu banyak. Kita habiskan semua umur kita tidak akan habis dipelajari. Tapi yang wajib, yang bagaimana kadarnya. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama, ilmu yang wajib itu batasannya adalah ilmu yang dengan agama ini tegak. Karena banyak orang punya ilmu, termasuk ilmu syariat, tapi agamanya tidak tegak. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana maksudnya agama itu tegak. Yang pertama, misalnya kita ini beragama harus punya keyakinan, harus punya keyakinan. Maka yang wajib kita pelajari adalah ilmu dari sisi keyakinan yang dengannya keyakinan kita menjadi tegak, menjadi benar. Itu kadar wajibnya. Hanya kalau tadi pertanyaan pertama, man rabbu? Siapa Rabb? Maka kadar wajib yang harus kita ketahui adalah kadar bagaimana keyakinan kita kepada Allah itu benar. Kebanyakan kita dari lahir Muslim, tetangga kita, kampung kita sebagian besar Muslim, maka orang bukan dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas ilmu. Misalnya Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Ya, kita harus belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapa yang berhak untuk diibadahi? Allah. Kita harus belajar ibadah-ibadah supaya ibadah itu benar hanya kepada Allah. Yaitu kadar wajib. Walaupun kita tidak perlu mengetahuinya dengan terperinci, tapi yang penting keyakinan saya benar. Karena itu kita lihat sekarang betapa banyak orang kadang pendidikannya tinggi, kadang gelarnya banyak, tapi kalau ditanya di mana Allah, jawaban orangnya macam-macam. Jawaban orang macam-macam. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Bahkan ada yang menjawab, saya tidak tahu di mana Allah, karena Allah tidak punya alam, tidak di dalam alam. Segala macam.
Tapi kalau orang mukmin ingin benar imannya kepada Allah, ya dia pelajari saja dalil di mana Allah diulang-ulang dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Saya yakini itu karena Allah yang bilang sendiri bahwa dia seperti itu. Selesai. Tidak perlu berdebat macam-macam. Kalau ada yang mengajak debat, saya bukan ahlinya. Tapi saya yakini seperti itu. Karena Allah memberi petunjuk kepada saya seperti itu. Itu kadar wajib. Kadar wajib. Jadi ketika orang belajar, yang dipelajari dulu adalah kadar wajib. Karena itu ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Dan umumnya kalau orang tidak memperhatikan dengan baik, ilmu yang paling membosankan dipelajari adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Sementara ilmu akidah itu banyak bukunya tapi hampir sama semua, diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi bukan ilmu akidah itu supaya orang banyak berpikir. Bukan. Karena dia ilmu paten. Tapi hanya mengajari orang supaya apa yang didengar dimasukkan dalam hati, supaya kokoh dalam hatinya. Diulang supaya didengar kokoh dalam hatinya. Diulang supaya didengar kokoh dalam hatinya. Itu saja tujuannya. Makanya buku akidah itu tidak panjang-panjang sekali, kecuali yang berisi bantahan-bantahan. Tapi kalau pokok-pokoknya, tidak, paling-paling 1 jilid saja. Kadang setengah jilid, kadang dipelajari sepekan, selesai. Dicari buku lain mirip-mirip saja. Karena itu adalah kadar yang wajib untuk diimani. Iya. Kemudian ada namanya kadar mustahab. Kadar tambahan dari yang wajib. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kadar tambahannya dari yang wajib. Itu tidak wajib bagi semua orang. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Ya, paham sampai sini ya. Jadi ada namanya semua dibangun di atas ilmu. Dan ilmu itu ada ilmu yang wajib. Semua yang mau lulus harus tahu. Kalau tambahan, tinggal kalau dia mau lulusnya lebih tinggi dari yang lain atau tidak. Tapi kadar wajib itu siapa yang menjawabnya dengan benar sudah pasti lulus. Ya. Makanya dibahasakan dengan kata para ulama, ma'rifatullah. Al-ilmu yakni ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu diulang. Kita belajar Allah, belajar akidah walaupun diulang-ulang. Dan ini penyakit bagi kita semua. Ulama memberikan analogi yang mudah. Ya, yang mudah. Kenapa harus diulang-ulang? Segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan tinggal di mana? Di kepala. Dan kalau sesuatu itu berupa keyakinan,
itu akan masuk di dalam hati. Akan masuk di dalam hati. Suatu saat ketika sesuatu yang diulang-ulang itu hilang atau lama tidak diulang lagi, kita akan kembali rindu padanya. Apa contohnya? Kita setiap hari makan. Apa makanan pokok kita? Hah? Nasi kan? Kadang-kadang kita bosan makan nasi. Kadang-kadang. Walaupun jarang, ya. Kenapa kita tidak bosan makan nasi? Kenapa tidak bosan? Karena itu kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok. Makanya jemaah haji, jemaah umroh kalau pergi ke Mekah atau ke Madinah, kalau cari makan, dia ingat makanan pokoknya. Kalau saya biasa aja jemaah, ayo jemaah kita makan makanan Arab. Tidak bisa saya Ustaz. Kenapa tidak biasa? Jadi apa yang biasa? Ya cari makanan Indonesia. Kalau tidak ada minimal warung Malaysia yang mirip-mirip. Kenapa dia rindu dengan apa yang menjadi makanan pokok? Bosan, kalaupun bosan tidak ada jalan lain kecuali dia makan, karena kalau tidak makan dia sakit. Kalau sakit lama-lama dia bisa mati. Jadi akidah itu harus diulang-ulang. Kita bosan atau tidak, kita nyaman atau tidak, kita paham atau tidak, diulang-ulang terus. Terutama tadi kadar yang wajib. Diulang-ulang terus supaya mendarah daging dalam hati. Sehingga kalau makanan pokok itu tidak ada pada diri kita, kita sakit. Dan kalau ada fitnah, maka kita akan kembali berpegang teguh sama yang pokok. Misalnya kita diajak makan, ini perbandingannya supaya lebih mudah dipaham. Kita disuguhi banyak makanan, Ada makanan Eropa, ada makanan Cina, ada makanan apalah, ada juga makanan menu Indonesia di situ. Kalau kita tidak mau pusing dan tidak mau sakit, pasti kita pilih apa yang biasa kita makan kan? Saya takut makanan Eropa, kenapa? Jangan sampai perutku tidak cocok. Sama ketika kita punya keyakinan ini sudah bagus, keyakinan apapun ditawarkan kepada kita baca di medsos, televisi, di mana-mana. Sekarang orang menyebarkan keyakinannya. Ada bintang Anda, itu keyakinan, ya? Bintang Anda Scorpio atau apa? Ada orang bilang harus ini terkait pemilu, walaupun bukan pembahasan pemilu. Kalau kamu memilih, ini menentukan nasibmu 5 tahun yang akan datang. Itu kalimat-kalimat yang mengganggu keyakinan. Ya, walaupun dianggap biasa bagi orang. Tapi kalau kita mengulang-ulang keyakinan, kita tidak akan pilih. Kenapa? Tidak biasa dan tidak cocok bagi saya. Kenapa? Karena nasib saya adalah Allah. Yang menentukan nasib saya bukan bintang. Ini kan banyak sekali. Apalagi bagi anak-anak kita. Banyak sekali syubhat yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran. Apalagi maksiat itu sudah terlalu banyak. Nah, maka ini perlu diulang. Jangan merasa bosan. Karena sesuatu itu biasanya nanti dirasakan
pentingnya ketika ada fitnah dan ujian. Ketika ada fitnah dan ujian. Kalau normal-normal biasanya orang tidak terlalu perhatikan. Dan kadang-kadang orang tidak merasa terlalu penting. Ya, coba misalnya tiba-tiba beras hilang di pasar. Hah? Atau gagal panen. Orang kan panik. Di mana makanan pokok saya ini? Pasti panik. Kalau tiba-tiba keyakinan kita berubah, kalau kita merasakan pentingnya itu keyakinan, kita akan panik. Kenapa saya percaya bintang-bintang? Kenapa ya saya merasa kalau nasib saya harus tentukan hanya gara-gara mencoblos perkara lain. Tapi ini keyakinannya yang masalah ya. Kita tidak bantah masalah pemilu, tapi masalah keyakinan yang disebarkan seperti itu tuh kurang mengganggu keyakinan. Ya, dan banyak sekali. Ini tadi makanya perlu supaya lulus belajar akidah minimal kadar yang wajib, yang dengannya keyakinan kita menjadi benar. Minimalnya seperti itu. Dan kalau kita tanya diri kita masing-masing, pernahkah kita belajar tentang akidah kita yang sebenarnya? Dari awal sampai akhir. Yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin selama kita hidup belum pernah selesai. Apalagi bila mau diulang-ulang. Ya mungkin belum tentu. Ya makanya perlu ini diulang-ulang supaya lulus. Belajar kembali akidah yang benar. Tidak akan lama diulang-ulang itu dan dipelajari. Baik. Yang kedua, tadi terkait dengan ilmu, ada namanya ilmu yang mustahab. Tapi yang mustahab ini walaupun sifatnya tidak wajib bagi pribadi-pribadi, tapi tetap dianggap wajib dari keseluruhan kaum muslimin, harus tetap supaya agama ini tidak hilang. Supaya agama ini tidak hilang. Ya, jangan sampai nanti tinggal tersisa wajib-wajibnya, orang tidak tahu lagi ya sunnah-sunnahnya. Tetap wajib secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu dunia. Ini perlu diluruskan. Ilmu dunia. Ilmu dunia itu asalnya tidak ada yang fardu ain. Yang paling tingginya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian dari umat. Jadi bisa tahu perbedaannya. Jadi kalau ilmu agama, khususnya semua nanti kita ingin tambahkan, khususnya terkait tadi yang pertama keyakinan, tidak ada pengecualian bagi siapapun kalau mau lulus. Karena nanti ditanya masing-masing. Tapi ilmu dunia fardu kifayah. Kalau yang wajibnya fardu kifayah. Harus ada yang belajar ilmu militer, ilmu ekonomi, ilmu
pertanian, tapi tidak wajib secara pribadi-pribadi. Tapi apa hubungannya dengan ilmu din? Hubungannya, kenapa ini diwajibkan juga walaupun tidak sama dengan yang pertama tadi? Karena manusia ini hidup di dunia. Ilmu agama ini bisa tegak, bisa diamalkan, nanti kita akan tambahkan, kalau dunianya terjaga dan aman. Kalau dunianya terjaga dan aman. Ya, contoh sekarang, kalau misalnya sekarang tidak aman, jangankan taklim, salat saja tidak ada orang ke masjid. Berarti keamanan itu luar biasa. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdoa kepada Allah, yang dia minta pertama kali kepada Allah, waj'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman. Karena agama tidak bisa tegak kecuali dunianya aman. Dan dunia ini tidak akan aman kecuali ada orang yang belajar tentang ilmu dunia. Bagaimana menjaga keamanan, bagaimana supaya ekonomi manusia ini bisa makan minimal. Orang kan selalu ribut gara-gara makan kan? Orang berebut kekuasaan karena ada yang mau makan terlalu banyak. Sampai gunung habis, orang-orang di sekitarnya melarat. Jadi harus ada yang belajar supaya aman. Ya, tapi itu sifatnya fardu kifayah. Dan dia bisa bernilai yang pahala di sisi Allah kalau dia niatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan agamanya. Ya. Kalau orang-orang kafir kan untuk kemaslahatan dunianya saja. Kalau kita kemaslahatan dunia, karena dunia itu mempengaruhi juga kemaslahatan akhirat. Karena itu kelompok yang pertama kali merusak dan paling merusak dalam Islam, ini kita akan sampaikan juga, itu orang-orang yang merusak keamanan. Amin ya. Yang merusak keamanan. Dan itulah kelompok yang paling pertama keluar dari barisan orang yang mau lulus tadi. Keyakinannya yang rusak. Ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus. Mengajinya bagus, puasanya bagus. Pokoknya yang lainnya bagus. Cuma satu kerusakannya. Dan ini bagian dari keyakinan. Bagian dari keyakinan. Karena itu keyakinan Ahlus Sunnah wajib mendengar dan taat kepada penguasa mereka. Cuma satu yang tidak wajib, kalau mengajak kepada maksiat. Tapi selainnya itu dia wajib mendengar dan taat. Walaupun dia dirugikan. Walaupun dia dirugikan. Ya nanti pada muhadharah berikutnya. Tapi hubungannya tadi di sini. Itu kadar wajib. Makanya anak-anak kita termasuk kita harus selalu diulang-ulang itu. Kadang-kadang sebagian kita terpengaruh. Khususnya misalnya sekarang walaupun sudah lewat ya, tapi masih ada pengaruhnya. Masa politik, kadang kita ikut-ikutan mencaci maki, menyebarkan kekurangan, menyebarkan kadang hoaks tentang pemerintah. Padahal itu bertentangan dengan keyakinan yang benar. Ya, keyakinan yang benar. Kelihatannya sepele kelihatannya.
Akan banyak juga orang melakukannya. Akan ada buktinya begini dan begini. Tetapi kalau kita terbiasa diulang-ulang, bahwa keyakinan kita Ahlus Sunnah harus mendengar dan taat. Kalau ada hal seperti itu tidak biasa bagi saya. Itu mengotori hati saya menjadi benci. Menjadi benci kepada penguasa, menjadi macam-macam. Tidak akan tambahkan. Itulah gunanya. Kadar wajib dari keyakinan. Kadar wajib dari keyakinan. Jadi kalau orang dididik dengan sunnah, dengan tauhid, maka negerinya menjadi negeri yang paling aman. Walaupun pemerintahnya macam-macam, tapi tetap paling aman dibandingkan dengan yang lain. Sebagai penutup sebelum kita tutup, kan sudah habis waktu ya. Tadi kadar. Kemudian berikutnya sebelum kita tutup, ada namanya ilmu dunia yang mubah. Ya mubah. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat itu asalnya mubah. Tapi akan menjadi pahala di sisi Allah kalau dia niatkan ilmu yang mubah itu untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Jadi ilmu itu harus jangan ketika mendengar tentang ilmu lantas timbul di pikiran kita, wah ini juga termasuk ilmu dunia. Tidak, itu ilmu akhirat. Ilmu dunia ada dalilnya tersendiri. Nah, ada dalilnya tersendiri, bukan ilmu yang dipuji dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, saya kira untuk pertemuan yang pertama sampai di sini, kita akan lanjutkan setelah kita salat Isya. Nah, Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.